Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Faisal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kegunaan ehokardiografi ataupun USG jantung. Ehokardiografi diindikasikan pada pasien yang mengeluh sesak napas, cepat capek, nyeri dada, jantung berdebar ataupun pembengkakan pada kaki yang diduga itu merupakan gejala daripada penyakit jantung. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Jadi jantung kita manusia normalnya terdiri daripada dua sisi. Ini adalah sisi kiri jantung atau orang bilang jantung kiri, dan ini adalah sisi bagian kanan jantung atau orang bilang ini adalah jantung kanan. Yang di bagian bawah ini adalah suatu serambi jantung dan ini adalah bilik jantung. Dengan demikian, total jantung memiliki 4 ruangan: serambi kiri jantung, bilik kiri jantung, serambi kanan jantung, dan ini adalah bilik kanan jantung. Masing-masing sisi jantung memiliki katup. Yang sebelah kiri punya katup, namanya katup mitral, sedangkan yang sisi kanan juga memiliki katup, namanya adalah katup trikuspid. Jadi fungsi daripada ehokardiografi ataupun USG jantung secara umum minimal dia bisa menilai beberapa hal. Yang pertama, untuk menilai apakah jantung itu fungsi pompanya bekerja dengan baik, atau kita bilang apakah pasien itu termasuk dalam kategori jantung lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ruang-ruang jantung di sini mengalami pelebaran, atau kita bilang apakah pasien kita mengalami pembengkakan jantung sehingga kita mengenal istilah jantung bengkak. Kemudian yang terakhir, paling tidak ehokardiografi ataupun USG jantung untuk menilai apakah katup-katup jantung baik yang sebelah kiri maupun kanan itu mengalami kebocoran, sehingga kita mengenal istilah jantung bocor. Dengan demikian, ehokardiografi ataupun USG jantung dia berperan setidaknya untuk menilai atau mengkategorikan apakah satu, jantung pasien kita itu termasuk dalam kategori jantung lemah atau tidak. Yang kedua, jantung pasien kita itu mengalami pembengkakan atau tidak. Yang terakhir, pasien jantung kita itu mengalami kebocoran atau tidak. Atau secara ringkasnya, apakah dia termasuk dalam kategori jantung lemah, jantung bengkak, ataupun jantung bocor. Sekarang mari kita lihat fungsi pompa daripada jantung. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari bagaimana gerakan jantung itu bisa bergerak dengan normal aktif ataupun tidak. Sebenarnya dari mata kasar itu bisa dinilai, tapi kita akan coba menjelaskan lebih ringkas lagi, lebih enak lagi dengan menggunakan kuantitatif ataupun angka. Ini adalah fungsi pompa jantung sebelah kiri pada pasien ini. Angkanya adalah 57,48%. Fungsi pompa jantung sebelah kiri. Normalnya fungsi pompa jantung sebelah kiri minimal adalah 55%. Berarti angka 57 itu adalah baik. Kalau terjadi penurunan fungsi pompa jantung sebelah kiri, misalkan fungsi pompa ini angkanya bukan 57, katakanlah 30 ataupun 40, maka pasien biasanya mengeluh mudah capek ataupun mudah sesak ataupun mudah capek. Sehingga kalau kita menemukan pasien dengan penurunan fungsi pompa jantung kurang daripada 55% dan dia mengeluh sesak, mengeluh mudah capek, maka keluhan tersebut hampir dipastikan berasal dari jantung. Karena tentu saja pasien mengeluh sesak itu belum tentu dari jantung, bisa jadi dari paru-paru ataupun penyebab lainnya. Sini ehokardiografi ataupun USG jantung sangat berguna untuk melakukan identifikasi apakah sesak itu berasal dari jantung ataupun tidak. Kemudian ini juga kita bisa menilai fungsi pompa jantung sebelah kanan. Ini angkanya adalah 7,33. Normalnya minimal fungsi pompa jantung sebelah kanan adalah minimal 7 cm per second. Berarti fungsi pompa jantung pada pasien kita ini adalah normal karena lebih daripada 7.
Biasanya kalau terjadi penurunan fungsi pompa jantung sebelah kanan, pasien biasanya mengeluhkan kakinya bengkak. Sehingga kalau kita menemukan pasien dengan kaki bengkak dan fungsi pompa jantung itu kurang daripada 7, maka dapat diasumsikan bahwa bengkak kakinya itu berasal dari jantung. Kemudian ehokardiografi ataupun USG jantung juga menilai ruang-ruang daripada jantung apakah mengalami pelebaran ataupun pembengkakan. Di sini kita bisa lihat angka dari 2 sampai 3, ukurannya adalah 53,73 mm. Normalnya diameter ini adalah tidak lebih daripada 55 mm. Dengan demikian, pada pasien ini tidak mengalami pelebaran atau pembengkakan jantung. Sehingga salah satu modalitas untuk mengetahui bahwa pasien itu mengalami pembengkakan jantung ataupun tidak, maka dengan ehokardiografi ataupun USG jantung. Tentu kita tidak bisa mengatakan pasien itu mengalami pembengkakan jantung kalau tanpa adanya suatu bukti data. Kemudian yang terakhir, setidaknya USG jantung ataupun ehokardiografi itu untuk menilai apakah katup-katup jantung di sini berfungsi dengan baik ataupun tidak ada mengalami suatu kebocoran jantung. Ini kita lihat normalnya darah dari serambi kiri ke bilik kiri itu tidak boleh mengalami suatu regurgitasi, ataupun darah dari bilik kiri itu tidak boleh balik ke bawah ke serambi. Kita lihat di sini katup sebelah kirinya bagus, tidak mengalami suatu kebocoran. Kemudian yang kanan juga kita nilai. Katup sebelah kanan juga kita nilai. Ini juga sama dengan yang kiri, bahwa darah dari serambi kanan begitu masuk ke bilik kanan itu tidak boleh mengalami suatu regurgitasi ataupun darahnya itu balik ke serambi. Dengan demikian fungsi katup sebelah kanan ini pada pasien ini juga baik ataupun bagus. Jadi untuk menyimpulkan bahwa pasien itu memiliki jantung lemah, jantung bengkak, ataupun jantung bocor, maka itu kita bisa buktikan dengan ehokardiografi ataupun USG jantung. Semoga tayangan video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.